Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih orang-orang yang nggak pengen dianggap cerdas oleh teman-temannya, oleh keluarganya, oleh orang-orang sekitar dia? Semua orang pasti ingin dikatakan bahwa dia cerdas. Kalau orang sudah mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah orang yang cerdas, otomatis dia pasti punya karakter-karakter yang orang menganggap bahwa memang dia adalah cerdas. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 karakter orang cerdas. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, biar kita tidak bingung, kita harus bedakan dulu apa yang dikatakan pintar dan apa yang dikatakan cerdas. Memang selintas antara pintar dan cerdas ini kelihatannya seperti tidak ada bedanya. Akan tetapi, walaupun memiliki makna yang sama, tetapi definisinya itu sangat berbeda. Orang-orang pintar cenderung disematkan kepada orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki ilmu, atau dia menguasai di satu bidang. Jadi jangan heran kalau orang-orang pintar ini selalu dikaitkan dengan prestasi akademik. Karena orang pintar selalu bergelut dengan ilmu. Berbeda dengan pintar, kalau cerdas ini dihasilkan dari 2 sumber. Sumber pertama yaitu memang faktor turunan, ya, mungkin bapak ibunya memiliki kecerdasan sehingga turun ke anaknya. Atau yang kedua, dia cerdas karena dia berproses untuk cerdas, karena faktor lingkungan, karena faktor kemauan, karena faktor belajar yang tinggi, sehingga mengasah kecerdasan dia, sehingga dia membentuk karakter diri dia menjadi orang yang cerdas. Keren banget gitu ya, dia sudah pintar terus dia cerdas. Ya, pintar sama cerdasnya akan saling melengkapi. Ada 6 karakter yang bisa kita lihat dari kehidupannya orang cerdas, terutama di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dia mudah beradaptasi. Orang-orang cerdas memang sangat mudah beradaptasi. Dia dikasih pekerjaan yang baru, memang awalnya bete, tapi dia sangat mudah beradaptasi. Dia datang ke lingkungan baru, awalnya memang dia agak susah, tapi dia dengan cepat bisa beradaptasi. Kenapa orang ini sangat mudah beradaptasi? Karena orangnya itu percaya dirinya tinggi sekali. Sudut pandang berpikir orang-orang cerdas ini berbeda. Pada saat dia dikasih pekerjaan baru, orang-orang lain berpikir itu menjadi masalah baru, tapi kalau orang-orang cerdas berpikir bahwa itu adalah tantangan baru. Pada saat dia hadir di lingkungan yang baru, orang-orang biasa berpikir itu akan menjadi masalah baru. Tapi kalau orang-orang cerdas akan berpikir itu akan menjadi warna baru. Dia bisa belajar lagi dari situ. Memang dari sudut pandang, dari cara berpikir saja sudah beda memang. Dia bisa dengan sangat cepat akrab dengan orang lain. Tapi bukan sok akrab atau sok tahu. Karena memang orang-orang ini suka sekali mempelajari apa yang lingkungannya suka dan apa yang lingkungannya tidak suka. Jadi cepat sekali dia berbaur dan bahkan cepat sekali dia disukai oleh lingkungannya. Yang kedua, karakter yang dimiliki oleh orang-orang cerdas adalah dia tidak gampang tersinggung. Kenapa orang itu gampang tersinggung? Karena yang pertama adalah dia terbiasa disanjung tapi sangat pelit untuk ngasih sanjungan. Yang kedua adalah selalu berpikir negatif ke orang lain. Dia tidak pernah melihat orang lain itu dari sudut pandang positif, tapi selalu melihat orang lain itu dari sudut pandang negatif. Yang ketiga adalah kenapa orang itu gampang tersinggung? Ya, biasanya iri dengan orang lain. Yang keempat, kenapa dia gampang tersinggung? Karena mungkin dia punya kekurangan yang tidak pengen dibahas oleh orang lain. Yang kelima, mungkin dia punya trauma terhadap masa lalu. Nah, orang-orang cerdas ini sebaliknya. Dengan mudah orang menyanjung dia. Dan juga dia tidak pelit untuk menyanjung kepada orang lain. Dia tidak pernah iri kepada orang lain. Dia pasti berpikir negatif kepada orang lain. Tapi persentasi berpikir positifnya ketimbang berpikir negatifnya terhadap orang lain itu lebih besar persentasi berpikir positifnya. Ya, kita ini cuma manusia biasa. Tidak mungkin kita berpikir 100% positif kepada orang lain kan. Ya, pasti ada sekali-kali negatif. Tapi kalau terus-terusan negatif kepada orang lain ya nggak bagus juga. Kita harus balance juga dan berpikir positifnya harus lebih banyak daripada berpikir negatifnya kepada orang lain. Nah, orang-orang cerdas melakukan itu. Nah, orang-orang cerdas juga pasti memiliki kekurangan-kekurangan di sisi-sisi kehidupannya dia. Tapi dia cerdas sekali untuk menempatkan mana yang dia harus tersinggung, mana yang dia harus marah. Mungkin kalau sudah keterlaluan dia pasti marah. Dan mana kalau cuma pembahasan yang biasa-biasa saja, ya dia tidak gampang marah. Jadi dia bisa menempatkan ketersinggungan dia pada tempatnya. Jadi memang orang-orang yang memiliki karakter cerdas ini memang tidak gampang tersinggung. Sangat tidak gampang tersinggung. Yang ketiga, dia berani mengakui kesalahan. Ya, tadi saya bilang cara berpikirnya itu memang berbeda. Saat mengakui kesalahan kepada orang lain itu adalah aib bagi orang lain.
Tetapi bagi orang-orang yang cerdas, mengakui kesalahan adalah sesuatu bentuk tanggung jawab dan sikap yang berjiwa besar. Bagi mereka, setiap manusia pasti berbuat salah, dan mengakui kesalahan juga hal yang sangat wajar. Yang keempat, orang-orang cerdas ini berpikir luas. Orang yang berpikir luas, orang yang berpikir dari sudut pandang yang besar, itu akan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Contoh, ada seorang pertapa didatangin seorang anak yang banyak sekali masalahnya. Dia mengadu ke pertapa itu, "Guru, masalah saya banyak sekali. Masalah keluarga saya, masalah kerjaan saya, masalah inilah, masalah itu. Saya stres sekali dengan semua hal yang terjadi." Terus gurunya bilang seperti ini, "Coba ambil gelas, tuangkan garam segenggam, diaduk, minum. Asin nggak?" "Asin, Guru." "Terus coba ambil garam segenggam, terus lemparkan itu ke danau, terus minum air danau. Asin nggak?" "Nggak asin, Guru, biasa aja." Nah, itulah bedanya antara orang yang berpikir sempit dan berpikir luas saat menghadapi masalah. Orang yang berpikir sempit sama seperti gelas yang kecil tadi. Segalanya akan terasa bahwa itu masalah tidak akan terselesaikan. Tapi apabila orang itu memiliki pikiran yang luas, dia bisa melihat dari segala macam sisi. Pada saat dia terkena masalah, dia tidak akan gampang stres. Orang-orang cerdas ini selalu menemukan 1001 macam cara untuk keluar dari masalahnya. Sedangkan orang-orang biasa itu selalu menemukan 1000 alasan untuk keluar dari masalah-masalahnya. Jadi memang sudut pandangnya berbeda. Nah, orang-orang cerdas ini selalu berpikiran yang sangat luas dan memang betul-betul logis gitu. Yang kelima adalah cara menyelesaikan masalahnya selalu melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dia tidak langsung menjudge seseorang, apalagi di media sosial, apalagi kalau dia cuma dengar satu arah. Dia tidak akan langsung menjudge orang ini yang salah, orang itu yang salah. Analisanya tinggi sekali. Orangnya itu tidak langsung menghakimi seseorang kalau ini salah, kalau itu salah. Tidak, karena dia selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah dia lihat dari sudut pandang A, dia akan cari tahu dari sudut pandang yang lain. Setelah dia lihat berita, ternyata dari sumber A, dia bukan cuma ambil dari sumber A ini, dia akan cari dari sumber B, dan juga dia akan mencari dari sumber C. Jadi memang cara melihat masalahnya ini dari berbagai macam sudut pandang. Dia tidak akan langsung menuduh karena hanya mendengarkan cerita dari salah satu pihak. Dia akan menunggu dulu dan mencari tahu dari pihak-pihak yang lainnya juga. Pada saat kita bisa melihat dari sudut pandang yang banyak gitu, kita tidak akan mudah percaya dengan orang, dan kita tidak akan mudah dibodoh-bodohin orang. Nah, itulah karakter orang-orang cerdas. Yang keenam, rasa ingin tahunya besar sekali. Rasa penasarannya itu besar sekali. Saking besarnya rasa ingin tahu dia, saking besarnya rasa penasaran dia, sampai dia itu tidak mau pernah berhenti belajar. Bagi orang-orang cerdas, belajar itu bukan cuma dalam konteks akademik, tapi belajar sesuatu yang orang tidak tahu dan mereka ketahui, itu adalah proses belajar juga. Belajar itu tidak mengenal batas usia. Sampai kapanpun, kalau Anda pengen hidup bahagia, Anda pengen hidup nyaman, sentosa, ya Anda harus terus belajar. Orang-orang yang banyak tahu atau orang-orang yang belajar ini nanti akhirnya akan membentuk sebuah perbedaan. Misalnya, untuk sukses dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Kalau orang cuma mengandalkan kerja keras saja, dia akan tetap jalan di tempat. Tapi kalau orang mengandalkan kerja keras dan dia mengandalkan kerja cerdas, secara otomatis kapasitas otak dia bertambah, kapasitas hati dia bertambah, dan kapasitas tenaga dia untuk mencapai impian dia itu juga bertambah. Dan dia akan mengalahkan orang-orang yang hanya mengandalkan kerja keras saja. Pada intinya begini, cerdas itu memiliki makna atau arti yang sangat luas. Untuk menjadi cerdas ya bukan cuma hanya dibutuhkan dari Anda menonton video Anda tiba-tiba simsalabim Anda bisa membentuk kecerdasan Anda dan diakui orang lain. Karena karakter menjadi orang cerdas, karakter supaya orang mengakui kita, karakter supaya orang bisa memuji kita, karakter supaya kita memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain, itu bukan cuma 6 hal ini, tetapi banyak hal. Dan dengan melihat video ini bukan serta-merta kita bisa menjudge orang bahwa ini cerdas, ini bodoh, ini pintar. Tidak seperti itu. Setiap manusia punya keunikan masing-masing. Setiap manusia punya kelemahan dan punya kelebihan masing-masing. Maksud saya untuk membuat video ini adalah supaya kita lebih mengenali diri kita, supaya kita bisa menggali lebih dalam apa kemampuan kita, dan kita bisa tahu apa saja kekurangan kita, sehingga nantinya kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan tidak perlu menjadi orang lain. Jadi,
kenali dirimu lebih dalam, bersyukurlah dengan bakat yang sudah kamu miliki, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena orang-orang cerdas selalu tidak pernah berhenti belajar. Terima kasih sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.